Kita langsung menuju ke Ketua Tim Pakar Penanganan Gugus Tugas COVID-19, Profesor Wiku Adhisa Smito. Prof Wiku, selamat malam dengan Aiman Kompas TV. Prof, ini ada laporan yang kemudian menyimpulkan bahwa Indonesia adalah negara dengan penderita tertinggi dan termasuk juga kematian yang terbanyak di Asia Tenggara. Meskipun secara wilayah dan penduduk Indonesia memang paling besar. Bagaimana kemudian tim gugus tugas penanganan COVID-19 menjawab soal ini? Oke, pertama tadi dikatakan kasusnya tertinggi. Ya kalau dilihat dari jumlah kasusnya ya tertinggi. Tapi kan harusnya juga dilihat populasi, tadi sudah disebutkan. Tapi coba pelan-pelan dulu deh. Populasi Indonesia itu kan 269 juta, hampir 270 juta. Jadi kalau kita hitung kasus per 1 juta, kita 38 kasus per 1 juta. Coba kita bandingkan sama negara tetangga kita yang kecil sekali itu ya. Kasusnya tinggi sekali loh. Betul, Singapura. 2.881 kasus per 1 juta penduduk. Beda kan? 38 dibanding 2.800. Coba kita ke seberangnya Malaysia. Kasusnya 192 per 1 juta penduduk. Kita 38 loh. Jauh kan? Jadi sebenarnya kita ini kalau jumlah kasusnya ya tinggi, tapi kalau dibanding jumlah penduduk ya jauh. Baik. Mari kita bandingkan Amerika. Ya. Amerika 3.143 per 1 juta penduduk. Ya, itulah cara melihat itu kan tergantung kita melihatnya dari mana kan. Baik, kalau gitu saya juga melihat lain, Pak Wiku, Prof Wiku. Jadi bahwa yang kedua setelah kita adalah negara Singapura yang memang paling kecil di Asia Tenggara. Yang ingin saya tanyakan, tapi tingkat kematian di Singapura 26, sementara di kita tinggi sekali. Apa yang kemudian menyebabkan hal ini? Ataukah memang kondisi kesehatan di Indonesia pada penderitanya memang sudah terlambat sehingga penanganannya sudah akut misalnya? Ya, jadi banyak faktor yang bisa menyebabkan itu. Pertama misalnya merujuknya kepada rumah sakit, itu kita mungkin perlu waktu lebih lama dibanding sebuah negara kecil. Ya kan? Jadi sehingga perlu waktu. Mungkin testingnya waktu pertama juga kita kurang banyak, sehingga mengakibatkan mendeteksinya agak lambat. Tapi kalau kita lihat dari waktu ke waktu kan sudah membaik. Kalau kita lihat angka kesembuhan kita, makin lama makin meningkat. Kematian kita juga turun. Jadi melihatnya dari situ. Jadi melihat itu jangan melihat satu waktu gitu. Lihat itu dari waktu ke waktu. Kalau kita memburuk terus, itu namanya kita tidak belajar. Bahwa ada peningkatan di sana, iya. Bahwa ada kemudian peningkatan yang kemudian dilakukan oleh masyarakat juga iya. Tapi yang sekarang menjadi perhatian, apakah kemudian angka yang tinggi ini hanya karena dari tes masif atau memang ada penularan klaster-klaster baru yang memang meningkat? Yang mana ya, Prof? Ditanyakan adalah kasusnya kenapa meningkat begitu atau tinggi gitu ya. Kan sebelumnya misalnya 400, 500 bulan lalu, sekarang rata-rata di atas 1.000 misalnya atau 900 setidaknya. Jadi gini, peningkatan jumlah kasus ini juga berhubungan dengan peningkatan jumlah yang dites. Jadi kalau kemampuan tesnya meningkat, berarti kan harapannya pasti ketemu kasus lebih banyak kan. Nah itu pasti seperti itu. Oke. Ke depan, Prof, bahwa ada usulan, tadi saya berbincang sebelumnya dengan epidemiolog Universitas Indonesia, Pak Pandu Riono, yang menyatakan bahwa berbasis komunitas adalah jalan terbaik untuk kemudian melokalisir jumlah penderita positif. Apakah ini kemudian relevan untuk kemudian dilakukan? Ataukah memang ini sudah dilakukan sebelumnya oleh Satgas Penanganan COVID-19 Indonesia? Saya nggak tahu yang disebut berbasis komunitas itu apa. Tapi kalau pendekatannya gugus tugas itu pentahelix berbasis komunitas. Jadi terserah mau disebut sama atau nggak sama saya nggak ngerti. Tapi yang disebut kita, saya sebutkan ya. Pentahelix berbasis komunitas itu adalah cara kita menanganinya tidak hanya pemerintah, masyarakatnya ikut, swasta ikut, media ikut. Itu pentahelix. Jadi kalau disebut berbasis komunitas, seluruh pentahelix itu semuanya ikut. Jadi nggak hanya pemerintah. Jadi jangan melihat dalam penanganan begini ini hanya seluruhnya pemerintah saja. Masyarakat itu penting sekali. Betul, betul. Dan ini berbasis semesta lah begitu, Prof ya. Jadi semesta harus mendukung.
Prof. Wiku, terakhir, apa yang akan dilakukan oleh Satgas Penanganan COVID-19 ke depan di masa-masa yang memang kita melihat bahwa tesnya semakin masif, semakin banyak, namun angka positif semakin banyak karena efek dari tes tadi. Tapi kemudian bagaimana kita menekan dari sama-sama masyarakat untuk patuh, untuk teredukasi, untuk kemudian bisa menekan jumlah angka positif ini? Ya, jadi gugus tugas itu memberikan informasi kepada publik sekarang dengan data. Datanya ada di namanya sistem terintegrasi, namanya BLC, Bersatu Lawan COVID. Di situ kita bisa menunjukkan atau masyarakat bisa melihat data dari masing-masing kabupaten kota se-Indonesia. Datanya dari mana? Dari masing-masing kabupaten kota. Dan di situ dibuat zonasi. Ada zona hijau, zona kuning, zona oranye, dan zona merah yang dikaitkan dengan risiko penularan. Risiko kalau hijau berarti tidak ada penularan, maksudnya rendah, nggak ada kasusnya. Kalau kuning risiko rendah, oranye risiko sedang, dan merah risiko tinggi. Dari situ semua masyarakat kalau tahu akan berusaha keras supaya zonanya menjadi lebih baik. Kalau merah menjadi oranye, oranye menjadi kuning, kuning menjadi hijau. Begitulah. Jadi dengan cara kayak begitu, dan itu ada basisnya ada di pemerintah daerah. Kenapa? Karena yang bisa mengendalikan itu adalah di pemerintah daerah. Jadi gugus tugas itu punya gugus tugas pusat dan gugus tugas daerah. Dengan demikian nggak bisa disamakan Indonesia menjadi satu kesatuan. Tapi kasusnya, penanganannya per daerah berbeda-beda. Ada daerah yang bagus-bagus juga yang tidak ada kasusnya. Ada daerah-daerah yang sudah bisa menekan kasusnya bahkan sampai 0 selama 4 minggu berturut-turut. Daerah mana tuh, Prof? Boleh disampaikan? Daerah mana itu? 4 minggu berturut-turut? Tunggu tanggal mainnya besok. Tunggu tanggal mainnya besok, bukan tempat kita umumkan pada jadi umumkan pada Indonesia besok. Akan diumumkan besok ya? Pasti. Oke, jadi 4 minggu 0 itu? Betul. Lebih dari satu daerah? Oh iya dong. Luar biasa. Berapa jumlahnya? Tunggu besok. Baik, ini seperti film yang akan datang ini. Iya dong, kan harus diumumkan oleh orang yang penting di Indonesia. Baik, baik. Besok sore ya, Prof ya, pada saat pengumuman seperti biasa. Ya, nanti dilihat saja jamnya. Baik, terima kasih. Dan tentu akan saksikan nanti di Kompas TV. Terima kasih, Prof. Wiku Adi Sasmito, Ketua Tim Pakar dari Satgas Penanganan COVID-19 Republik Indonesia. Terima kasih sekali lagi. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Sapa Indonesia Malam. Saya Aiman Wicaksono, terima kasih. Sampai jumpa.